Yahudi itu dulunya dikenal dengan nama Bani Israel. Jadi Bani Israel ini adalah keturunannya Nabi Yakub alaihi salam. Jadi Nabi Yakub sendiri itu bergelar Israel yang artinya adalah kekasih Allah. Dan dia punya 12 anak. Salah satunya teman-teman pasti sudah tahu. Jadi ada 12 anak dari 4 istri. Jadi dari 4 istri ada 12 anak. Yang teman-teman pasti kenal adalah Nabi Yusuf. Itu adalah anak daripada Nabi Yakub. Nabi Yusuf dan 11 saudaranya yang lain, itu mereka yang disebut dengan Bani Israel. Dan kita sudah tahu juga, Yusuf itu nanti menjadi bendahara Mesir, lalu kemudian orang-orang Bani Israel nanti masuk ke Mesir, lalu beranak pinak di sana. Singkat cerita, kemudian mereka diperbudak oleh Fir'aun, lalu Fir'aun itu didatengin oleh Nabi Musa dan Harun, maka Nabi Musa dan Harun itu ngajak mereka pergi dari Mesir untuk menuju ke satu tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah tahu juga di dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa itu datang ke sana, ke tempat itu, bertemu dengan orang-orang yang orang-orang itu kasar, gede, inilah yang dinamakan dengan orang-orang Filistin. Jadi orang-orang yang memang asli di situ, orang Filistin. Maka kita kenal sekarang namanya daerah Filistin atau Palestina. Tapi orang-orang Yahudi kan nggak mau masuk. Allah kata di dalam Al-Quran, mereka malah ngece. Mereka malah berbuat sesuatu yang tidak pantas kepada Nabi Musa. Sampai mereka menyakiti Nabi Musa. Gitu kan ya. Sampai Nabi Musa berkata, "Lima tu'zunani." Gitu kan ya. Kenapa engkau menyakiti aku? Dengan apa? Ya memaksiati Nabi Musa. Tidak mengindahkan perintah Allah yang dibawa oleh Nabi Musa. Lalu kemudian mereka ogah-ogahan ikut Nabi Musa. Padahal Nabi Musa sudah menunjukkan mereka banyak sekali mukjizat dan sudah mengurus mereka. Tapi ketika mereka diminta untuk berperang, masuk ke dalam daerah yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka malah bilang, "Nggak deh, makasih, kami nggak mau ikut-ikutan. Kami ngeri ngelihat orang-orang yang ada di sana. Udah kamu aja yang perang sama Tuhanmu. Kami nggak mau ikut-ikutan, kami di sini duduk-duduk aja lah." Nah, karena itulah Allah murka kepada mereka dan Allah menyesatkan mereka sebanyak 4 masa. Mereka nggak bisa masuk ke sana. Dan mereka bisa masuk ketika zamannya nanti Yusha bin Nun yang melanjutkan pengurusan terhadap Bani Israel setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan itu pun mereka nggak berhenti buat masalah. Mereka malah kemudian ingkar terhadap perintah Allah. Mereka mempermainkan aturan-aturan Allah. Mereka malah membuat olok-olokan terhadap para nabi dan seterusnya. Dan singkat cerita lagi, Yusha bin Nun ini membagi tanah terjanji, tanah Filistin itu menjadi 12 bagian. Yaitu adalah merujuk pada 12 Bani Israel atau 12 anak-anak Nabi Yakub. Sedangkan Yusha bin Nun sendiri itu menjadi sebuah penengah di antara mereka untuk memerintah mereka. Karena memang urusan mereka senantiasa diurus oleh para nabi. Tapi ya itulah, bukan Yahudi kalau enggak bikin masalah. Mereka bikin masalah lagi. Mereka terpecah lagi, ribut lagi, dan akhirnya terbagi 2 wilayah. Wilayah pertama itu ada kerajaan Israel yang ada di utara. Wilayah kedua namanya kerajaan Yehuda yang ada di sebelah selatan. Jadi kalau misalnya kerajaan Israel ini mereka punya ibu kota namanya Samaria. Sedangkan ibu kotanya kerajaan Yehuda itu ibu kotanya Yerusalem. Seperti yang sudah kita tahu dan kita sudah ceritakan tadi. Dan ini mereka terus-menerus berselisih dan konflik satu sama lain. Terus-menerus konflik, sampai akhirnya ada satu kerajaan namanya kerajaan Assyria. Itu menaklukkan kerajaan Israel yang ada di utara. Nah jadi teman-teman sekalian, pada tahun 722, ini kerajaan Assyria 722 sebelum Masehi ya. Kerajaan Assyria ini menaklukkan wilayah bagian utara, yaitu adalah kerajaan Israel. Dan ketika dia mau menaklukkan kerajaan Yehuda, maka kerajaan Assyria ini keburu ditaklukkan sama kerajaan Babilonia. Jadi diserang sama kerajaan Babilonia yang rajanya sangat terkenal, namanya Nebukadnezar, gitu kan ya. Bukhtanasir kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, lalu kemudian Nebukadnezar ini melakukan juga penaklukan terhadap kerajaan Yehuda pada tahun 597. Dan pada tahun berikutnya, 596 sebelum Masehi, maka Haikal Sulaiman itu dihancurkan. Jadi kompleks Masjidil Aqsa itu yang sudah dibuat Haikal sama Nabi Sulaiman itu dihancurkan sama orang-orang Babilonia, Nebukadnezar. Dan setelah itu orang-orang Yahudi itu dibawa ke Babilonia semuanya. Disitulah banyak sekali orang-orang Yahudi yang hilang. Kenapa? Ada yang terbunuh, ada yang dibawa sebagai budak pergi ke Babilonia, dan mereka di sana cukup lama sampai akhirnya kerajaan Babilonia dikalahin oleh kerajaan Persia. Nah, jadi kerajaan Persia pada tahun 539 menyerbu Babilonia, lalu kemudian Raja Cyrus ini mengembalikan orang-orang Yahudi ke daerah mereka dan mempersilahkan mereka untuk membangun kembali Haikal Sulaiman yang diselesaikan pada tahun 516 Masehi. 519 sebelum Masehi, pada masa pemerintahannya Darius Agung. Nah, jadi ini terus-menerus kemudian dilakukan, tapi nggak berhenti sampai di situ.
Orang-orang Yahudi tetap lagi kemudian bikin masalah sampai akhirnya Romawi yang menguasai mereka, dan ketika Romawi menguasai mereka itu Titus pada tahun 70 Masehi itu meratakan kembali Haikal Sulaiman. Jadi 2 kali Haikal Sulaiman itu hancur, yaitu adalah sebuah kompleks tempat ibadah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Itu hancur pertama adalah pada tahun 596 sebelum Masehi oleh Nebukadnezar atau oleh Babilonia. Yang kedua oleh Titus pada tahun 70 Masehi. Ini juga diratakan kembali. Jadi ini nggak ada urusan dengan kaum muslimin. Dan kembali lagi, setelah ini mereka diusir semua dari tanah terjanji itu. Karena mereka itu bikin selalu masalah, membuat situasi jadi nggak bagus, dan senantiasa melakukan pemberontakan. Maka orang-orang Romawi ngusir seluruh orang-orang Yahudi dari tanah terjanji mereka itu. Itulah kedua kalinya mereka diusir. Pertama kalinya mereka dijadiin budak ke Babilonia. Yang kedua mereka diusir dari tanah terjanji oleh orang-orang Romawi. Jadi nggak ada urusan dengan orang-orang Muslim. Dan pengusiran kedua inilah teman-teman sekalian yang dikenal dengan nama diaspora. Jadi mereka pergi melanglang buana kemanapun, ke daerah-daerah yang lain gitu kan ya. Sampai mereka punya dendam yang besar terhadap orang-orang Romawi ini. Kenapa? Yang sudah mengusir mereka dari tanah terjanji. Terus-menerus ini kemudian mereka menjalani kehidupan yang sulit. Dan orang Yahudi ini karena punya sifat yang nggak baik. Mereka punya sifat serakah, mereka punya sifat suka ingkar janji, mereka punya sifat pengecut, mereka suka mengolok-olok orang, mereka suka melakukan hal-hal yang nggak bagus gitu ya. Maka mereka ini kemana-mana dapat masalah. Di Jerman dapat masalah, di Austria dapat masalah, lalu kemudian di Eropa tempat-tempat yang lain mereka dapat masalah. Dimanapun mereka tinggal, orang-orang Yahudi ini memang senantiasa eksklusif dan menimbulkan problem. Karena itulah kebanyakan dimanapun itu mereka senantiasa punya problem dengan masyarakat setempat. Nanti list-listnya itu teman-teman bisa cari. List-list problem terhadap orang-orang Yahudi. Makanya sampai dikenal dengan nama gerakan antisemit atau gerakan anti-Yahudi, kira-kira gitu ya. Nah, hanya saja ketika pada tahun 1860 ini lahir seorang pemuda yang orang ini nanti akan menjadi bapak Zionis, namanya Theodor Herzl. Dia seorang Yahudi berkebangsaan Austria. Lalu pada tahun 1896, jadi lahirnya 1860 lahir, 1896 ketika dia berumur 36 tahun, itu dia menulis satu buku yang sangat fenomenal pada zamannya. Namanya bukunya Der Judenstaat, yaitu adalah The Jewish State. Nah, jadi Der Judenstaat, The Jewish State. Dan di situ dia menegaskan kembali bahwa perlu banget bagi orang-orang Yahudi supaya tidak mendapatkan problem di mana-mana, maka mereka harus bersatu dan sudah wajib bagi mereka untuk memiliki sebuah negara. Makanya judulnya Der Judenstaat, The Jewish State. Dan ketika itu orang-orang bilang, wah ini orang gila, ini orang stres, ini berbahaya. Kenapa? Di zaman itu teman-teman sekalian, orang Yahudi aja di mana-mana nggak disukai oleh orang. Apalagi ada ide mereka mau buat satu negara. Nah, itu orang udah kebayang tuh problemnya kayak apa. Maka ini kemudian dibully, lalu kemudian dilarang peredaran buku ini. Nggak boleh dibaca, nggak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena mengandung ide yang sangat absurd bagi orang-orang pada zamannya. Tapi dia nggak berhenti. Dia melakukan kontak terus-menerus. Dan akhirnya dia dapat kontak namanya Lord Rothschild. Jadi ada satu keluarga sangat kaya sekali yang merupakan pionir daripada sistem perbankan. Namanya adalah keluarga Rothschild. Dan waktu itu Theodor Herzl ini dapat sponsor daripada Rothschild. Lalu dia pada tahun berikutnya, pada tahun 1897. Jadi setahun setelah bukunya keluar 1896, lalu pada tahun 1897, maka diadakanlah sebuah kongres Zionis pertama di dunia. Apa yang mereka kemudian simpulkan di sana? Kami harus bangun satu negeri untuk orang-orang Yahudi, untuk mewujudkan cita-cita orang-orang zaman dulu bahwa negara Yahudi harus bersatu dan punya satu tempat. Pertanyaannya teman-teman sekalian, kalau ada orang-orang kayak gini yang memang di mana-mana bikin masalah, di mana-mana dibenci sama orang, lalu mereka punya ide dari Judenstaat, gimana kalau kita buat satu negara buat orang Yahudi, the Jewish State. Kalau gitu pertama kali mereka harus cari tanah dong, mereka harus cari tempat dong. Pertanyaannya tempatnya di mana? Jawaban teman-teman betul. Kalau ada orang Yahudi yang mau nyari tempat untuk dijadikan sebuah negara, karena mereka pikir bahwa negara itu adalah sesuatu yang harus mereka punya untuk mewujudkan cita-cita mereka di masa yang lalu, maka pastilah mereka akan cari tanah yang berhubungan dengan sejarah mereka. Maka mereka fix. Ketika Kongres Zionis itu, mereka mengatakan, kami mau punya tanah, yaitu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kami. Ironis memang, mereka disuruh masuk, mereka nggak mau.
mereka sudah masuk, mereka bikin masalah, diusir sekali oleh kerajaan Babilonia di bawah Nebukadnezar, lalu mereka balik lagi, buat lagi Haikal Sulaiman, dihancurin lagi yang kedua oleh Titus Romawi gara-gara kelakuan mereka juga, lalu kemudian diusir kemana-mana dan mereka nggak bisa balik lagi ke sana untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Tapi ketika mereka disuruh milih, mereka milih tempat itu lagi. Karena kenapa? Ya karena mereka merasa itu kaitan dengan sejarah mereka, padahal mereka sudah mengabaikan tempat itu in the first place untuk pertama di awal kalinya. Gitu kan ya. Nah, ini mereka kemudian mau balik lagi ke tanah terjanji. Mereka bilang balik ke tanah Zion, balik ke tanah terjanji mereka, yaitu adalah tanah yang disebut dengan tanah Palestina. Pertanyaannya, siapa penguasa tanah Palestina pada saat itu? Siapa penguasa tanah Baitul Maqdis pada saat itu? By the way, teman-teman sekalian, tadi kita sudah sampaikan soalan istilah. Masjidil Aqsa itu disebut dengan Baitul Maqdis sendiri. Jadi Masjidil Aqsa yang kota itu adalah Baitul Maqdis sendiri ketika dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kompleks Masjidil Aqsa itu dalam istilah Rasulullah, dalam istilah hadis adalah Baitul Maqdis. Kota Yerusalem sendiri dalam istilah hadis juga disebut dengan Baitul Maqdis. Dan tanah yang terjanji itu atau Ardul Mubarakah atau Ardul Muqaddas atau Ardul Muqaddasah itu adalah juga disebut dengan Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu ada tiga istilah. Pertama adalah istilah untuk kompleks masjidnya, yang kedua adalah istilah untuk kota Yerusalemnya, yang ketiga adalah untuk wilayah yang lebih besar yang dinamakan dengan bumi yang diberkahi atau bumi yang disucikan itu. Nah, maka ini yang mereka pengen untuk mereka masuk ke sana. Siapa yang saat itu memiliki Baitul Maqdis atau tanah yang terjanji yang menurut orang Yahudi pengen mereka jadikan sebagai the Jewish state itu, yang memiliki adalah orang Muslim yang pada saat itu bersatu dalam satu kepemimpinan besar yang dinamakan dengan Khilafah Utsmani. Nah, pemimpin Khilafah Utsmani pada saat itu namanya adalah Abdul Hamid II. Maka datanglah orang-orang Zionis kepada Abdul Hamid II untuk meminta izin. Mereka ingin mendirikan pemukiman untuk orang-orang Yahudi yang akan jadi cikal bakal negara Yahudi. Bagaimana kemudian respon daripada Abdul Hamid? Insya Allah nanti akan kita lanjutkan ceritanya.